Siapkan wadah, campurkan menjadi satu tepung terigu. Kalau mau dicampur dengan protein sedang juga bisa, tapi kalau Teteh lebih pilih pakai tepung terigu protein tinggi supaya hasilnya lebih bagus. Kemudian susu bubuk, gula pasir, dan juga ragi. Aduk rata. Kalau raginya tidak ditutup rapat dengan kemasan seperti ini, bisa dicoba dites dulu ya biangnya. Kita buat biang dulu sampai berbusa, itu tandanya raginya aktif. Tapi kalau seperti ini biasanya raginya aktif karena tertutup rapat. Buat lubang di bagian tengah. Kemudian masukkan 4 butir kuning telur. Kuning telur ini membuat donatnya menjadi lembut. Kalau misalkan ingin tekstur donatnya ada kenyal-kenyalnya, gunakan 1 butir telur. Tapi karena Teteh pengen donatnya empuk dan lembut, jadi pakai kuning telur. Aduk terus sampai tercampur rata. Tambahkan air es sedikit-sedikit. Air es digunakan untuk menjaga agar suhu adonan tetap rendah selama proses pengulenan, sehingga ragi dapat berfungsi maksimal pada saat proses fermentasi. Tergantung suhu saat membuat juga ya. Kalau saat membuat donat di tempat suhu panas, maka pakai air es. Kalau membuat donat di tempat suhu dingin, maka pakai air hangat. Uleni sampai setengah kalis. Tuangkan airnya semuanya. Uleni terus, adonannya memang agak lengket. Uleni sampai tercampur rata. Kalau sudah hampir tercampur rata seperti ini, sekarang masukkan garam. Kemudian ini pakai 100 gram aja, ini karena beratnya 200 gram, kita pakai setengahnya. Uleni sampai kalis. Untuk garam dan mentega dimasukkan paling akhir karena sifatnya mengikat air. Kalau nggak ada mentega bisa diganti dengan margarin biasa ya, tapi hasilnya lebih lembut pakai mentega. Nah, supaya lebih mudah untuk pengulenannya, sekarang kita pindahkan ke meja kerja. Taburkan terigu di atas alas. Kalau adonan lengket, tinggal ditaburkan aja ke tepung tangannya. Nih, gunakan kedua tangan untuk menguleni. Jangan lupa tangannya dicuci tangan dulu sampai bersih. Kalau punya mixer buat roti, bisa juga menggunakan mixer. Uleni terus sampai adonannya kalis. Ini mirip mencuci pakaian ya. Uleni terus adonan sampai kalis atau sampai tidak lengket di tangan. Kemudian bulatkan adonan, ambil lagi wadah, tambahkan sedikit minyak, tujuannya supaya adonan tidak lengket saat diambil kembali. Diamkan adonan hingga mengembang 2 kali lipat. Untuk berapa lamanya waktu yang digunakan, semua tergantung cuaca ya teman-teman. Semakin panas suhu ruangan, semakin cepat mengembangnya. Sebaliknya, jika suhu ruangan dingin, misal sedang hujan, akan lama mengembangnya. Pokoknya sampai mengembang 2 kali lipat. Jika sudah mengembang 2 kali lipat, tusuk bagian tengah adonan dengan jari. Kempiskan adonan agar udara yang terperangkap di adonan bisa keluar ya teman-teman. Kemudian timbang masing-masing adonan dengan berat 40 gram atau sesuai selera. Lakukan cara ini sampai semua adonannya habis. Setelah adonan selesai ditimbang, setelah itu bulat-bulatkan dengan cara menarik di samping dan menekan ke bagian tengah sampai permukaannya halus teman-teman.
Lakukan sampai selesai dan diamkan 10 menit. Setelah didiamkan 10 menit, donat siap diberi lubang bagian tengahnya. Siapkan dulu loyang atau piring untuk meletakkan donat yang sudah diberi lubang, dan jangan lupa taburkan tepung supaya nggak lengket saat donat diambil. Kemudian siapkan botol plastik, buka tutupnya dan gunting sebagian botol. Ini untuk melubangi donat ya. Pipihkan adonan dan lubangi bagian tengah dengan botol plastik yang sudah dimasukkan ke tepung terigu terlebih dahulu. Diamkan 30 menit sampai mengembang di loyang yang sudah ditabur tepung. Sekarang donat siap digoreng. Gunakan spatula untuk mengambil donat yang akan digoreng. Goreng donat dengan api kecil di minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Teteh goreng bagian atas dahulu ya yang menyentuh minyak. Goreng hingga kedua sisinya matang. Nah, ini dia donat yang sudah matang. Teteh tiriskan di tisu dapur supaya minyaknya terserap. Meskipun tanpa white ring, tekstur bagian dalamnya lembut dan empuk banget loh teman-teman. Dinikmati dengan taburan gula halus kayak gini aja udah nikmat banget. Cocok deh buat temen ngeteh atau sekedar ngopi. Dinikmati dengan taburan gula halus kayak gini aja udah nikmat banget. Cocok deh buat teman ngeteh atau sekedar ngopi di pagi dan di sore hari. Jadi jangan lupa dicoba ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau donatnya tetap empuk meskipun sudah 3 hari, simpan aja sisa donatnya di zipper bag. Dijamin deh bakal empuk terus donatnya karena tertutup rapat, tidak terkena udara. Silahkan dicoba juga ya tipsnya.